Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 6 dengan judul jurnal yaitu Tantangan Pembangunan Sumber Daya Alam di Indonesia, Dampak Lingkungan dan Ekonomi dalam Pencapaian Keberlanjutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ines Febriani dengan NIM 2330 1040 200119. Perkenalkan, nama saya Agri Aryadika dengan NIM 233030400285. Perkenalkan, nama saya Febe Kurnia dengan NIM 233010402035. Perkenalkan, nama saya Maya Safiana Olat, NIM 233030402000. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irpandi dengan NIM 223020402049. Perkenalkan, nama saya Narhayati dengan NIM 233020402061. Perkenalkan, nama saya Valentino Dias dengan NIM 233020402065. Oke, lanjut ke slide pertama yang akan dibacakan oleh Dias. Kepada Dias dipersilakan. Judul jurnal yaitu Geosfera, Jurnal Penelitian Geografi. Judul artikel, Tantangan Pembangunan Sumber Daya Alam di Indonesia, Dampak Lingkungan dan Ekonomi dalam Pencapaian Keberlanjutan. Penulis, Ramlah Hartini Melo, Faisal Meko, dan Sri Endang Saleh. Volume dan halaman, Vol 3 nomor 2 2004, 149 sampai 154. Tahun terbit Desember 2024. Baik, langsung masuk saja ke latar belakang. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sumber daya alam merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun dalam praktiknya, sering terjadi eksploitasi, yaitu terkendali. Banyak wilayah di Indonesia mengalami degradasi lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta hilangnya biodiversitas akibat pengelolaan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kondisi ini mendorong perlunya strategi pengelolaan SDA yang mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang dan mampu menjawab tantangan perubahan iklim, konflik agraria, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, artikel ini menjadi relevan karena membahas pendekatan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Baiklah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai strategi pengelolaan sumber daya alam yang dapat diterapkan dan digunakan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor keberhasilan serta hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SDA di angkat lokal maupun nasional. Baik, di sini saya akan membacakan kerangka berpikir. Dalam penelitian ini didasarkan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam atau SDA. Penulis menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Selain itu, pengelolaan SDA yang efektif memerlukan kerjasama antara berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Keterlibatan masyarakat dianggap penting karena mereka seringkali memiliki pengetahuan lokal dan kepedulian langsung terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini mengenai pembangunan sumber daya alam di Indonesia dan dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi dalam mencapai keberlanjutan menggunakan metode studi
kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai perspektif terkait topik yang diteliti melalui analisis literatur yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu. Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan data primer dan sekunder yang relevan, diikuti dengan klasifikasi data sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Selanjutnya, data dianalisis secara induktif, dilakukan pengolahan dan interpretasi, serta disusun kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Selanjutnya, hasil penelitian yang pertama, dampak lingkungan dari pengelolaan SDA yang tidak bijaksana. A. Kehilangan keanekaragaman hayati, deforestasi menghilangkan habitat alami, mengganggu interaksi antar spesies, dan melemahkan kestabilan ekosistem. B. Gangguan siklus nutrisi, hilangnya pohon merusak perputaran unsur hara, menurunkan produktivitas tanah dan ekosistem. C. Perubahan iklim, deforestasi melepaskan karbon dan mempercepat pemanasan global, mengubah hutan dari penyerap menjadi sumber emisi karbon. D. Terganggunya siklus air, deforestasi mengacaukan pola hujan dan cadangan air, meningkatkan resiko kekeringan dan banjir. Selanjutnya, dampak positif dan tantangan ekonomi dari pengelolaan SDA. A. Dampak positif sumber daya alam terhadap pengelolaan SDA berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama melalui sektor ekspor yang memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB. B. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam atau SDA di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius. Misalnya, eksploitasi yang tidak berkelanjutan dapat merusak lingkungan dan mengancam kelestarian SDA. Selanjutnya yang ketiga yaitu upaya untuk mencapai keberlanjutan. Yang pertama, perekonomian hijau. Dalam pembangunan berkelanjutan, perekonomian hijau merupakan saran untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan target Sustainable Development Goal atau SDGs. Lalu yang B, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan berperan penting dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan. Untuk saran, agar pengelolaan sumber daya alam berjalan lebih baik, pemerintah sebaiknya memperkuat lembaga-lembaga yang mengatur lingkungan, terutama di daerah. Pemerintah juga perlu memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan dan menjaga lingkungan mereka. Selain itu, penting untuk memperbaiki sistem hukum agar aturan tentang lingkungan bisa ditegakkan dengan tegas dan adil. Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alam juga sangat dibutuhkan. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, pengelolaan sumber daya alam bisa dilakukan secara lebih bijak dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam atau SDA yang tidak bijaksana berdampak besar terhadap lingkungan dan ekonomi. Dampak negatifnya antara lain adalah kehilangan keanekaragaman hayati akibat deforestasi, gangguan siklus nutrisi yang memengaruhi produktivitas ekosistem, perubahan iklim akibat pelepasan karbon dari deforestasi, dan terganggunya siklus air yang meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir. Selain itu, pengelolaan SDA di Indonesia juga menghadapi tantangan ekonomi seperti eksploitasi tidak berkelanjutan, ketergantungan pada komoditas alam, dan korupsi yang menghambat pembangunan. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.